Selamat pagi semua. Pagi. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, sebentar lagi kita akan melaksanakan KKN. Nah, di sini aku Gary ditunjuk sebagai ketua tim kelompok 26. Sebelum kita membahas lebih jauh, aku pengen untuk teman-teman masing-masing bisa memperkenalkan diri dulu agar bisa akrab ke depannya. Mungkin dari Mbak di depan bisa perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Perkenalkan, namaku Rani. Namaku Amel. Aku Gilang. Aku Intan. Aku Dila. Aku Taufan. Aku Disa. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah perkenalan diri. Nah, dalam KKN kali ini kita akan melaksanakan di sebuah desa. Diri aku sendiri udah punya dua opsi nih untuk kita KKN kita. Yang pertama di desa Sukamaju dan kedua di desa Penari. Untuk di desa Sukamaju ini, proker yang bisa kita lakuin itu ada beberapa, berupa kegiatan kemasyarakatan seperti jalan santai dan lain-lain. Kalau untuk di desa Penari itu cukup relevan dengan jurusan kita terkait dengan perencanaan jembatan. Kalau untuk teman-teman gimana? Aku minta tanggapan dari beberapa teman-teman. Mungkin Mbak. Ya baik, kalau menurut saya di desa Sukamaju lebih dekat dari sini dan kita aksesnya lebih mudah. Aku mengajukan pendapat ya. Menurutku kalau misalnya di Sukamaju itu kan prokernya kita cuma membantu acara-acara yang ada di desa tersebut. Nah, kurang relevan sih sama jurusan kita. Gimana kalau misalnya kita ambil opsi yang lain yang di desa Penari itu, karena di situ memang ada proyek yang harus kita kerjakan dan relevan juga sama jurusan kita, yaitu perencanaan jembatan. Di sana kan juga ada jembatan rusak, kita bisa merencanakan jembatan tersebut dan kita akan memberikan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat tersebut bisa merawat jembatan itu setelah selesai direncanakan atau dibangun nanti. Ya aku setuju sih sama pendapatnya yang dibilang Amel. Kalau aku sendiri setuju pendapatnya Amal juga sih. Karena walaupun ya di desa Penari itu jauh, tapi itu problem yang ada di sana itu relevan dengan apa yang kita sudah belajar dan kita pasti berguna bagi masyarakat di sana. Oke, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Nah, sesuai dengan suara terbanyak ini, kita bakal mengadakan KKN di desa Penari. Dengan proker kerja ada beberapa. Yang pertama, perencanaan jembatan dan yang kedua, sosialisasi perawatan jembatan terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu aja. Sama sekalian langsung bahas kerja aja kali ya. Udah sore nih tapi Mbak Sen besok aja ya. Iya, kami sudah lapar. Kami mau beli mie ayam. Ya wes, ya udah karena masnya lapar, kita lanjutin aja pembahasannya besok. Mungkin itu aja, bisa bubar sekarang. Ajeng madosi sinten nggih, Mbak, Mas? Permisi Bu, izin bertanya, apa benar ini dengan rumah kepala desa Penari? Oh nggih, Mas, leres. Ajeng madosi sinten nggih? Ya nanya keperluannya apa? Ya sewu Bu, rencang kula nika mboten saged basa Jawi. Rencang kula saking Papua. Oh, gimana Mas, Mbak? Ada keperluan apa kesini? Permisi Bu, perkenalkan kami dari tim KKN Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan ke-26 bermaksud ingin mengabdi di Desa Penari ini.
Sebelumnya kami ingin meminta izin terutama kepada Pak Kades untuk dapat bekerja di sini. Oh iya, nggih, Mas, Mbak. Waduh, tapi ini Bapak lagi di sawah, tak panggilin dulu nggih. Monggo kalian duduk rumien. Assalamualaikum. Monggo, Mas, Mbak. Niki Bapak sudah datang. Monggo. Wah, monggo. Dari mana ini? Ada keperluan apa? Begini Pak, maksud kedatangan kami kemari ingin meminta izin kepada Bapak untuk dapat melaksanakan KKN di Desa Penari ini. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari kelompok 26 Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saya diri sebagai ketuanya dan ini anggota-anggota saya. Maksud tujuan kami ingin melaksanakan KKN dengan beberapa program kerja Pak. Meliputi perencanaan dalam perbaikan jembatan yang rusak di Desa Penari ini, serta akan melaksanakan sosialisasi perawatan jembatan di Desa Penari ini. Mungkin itu Pak, jadi kami datang ingin meminta izin terlebih dahulu. Oh ya, monggo. Silahkan, nanti jika ada yang diperlukan bisa menemui saya. Semoga proker Mas Mbak ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak, karena kami sudah diizinkan untuk melaksanakan KKN di Desa Penari ini. Mungkin itu saja, kami izin untuk pamit pulang. Semangat. Ketika siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi. Penindasan kekerasan gak zaman, kami datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan. Alunan distorsi, kota pun beraksi. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksi. Beraksi. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nah, seperti yang kita semua ketahui, sebentar lagi kita akan melaksanakan KKN di Desa Penari. Untuk prospek kerjanya yang bakal kita lakuin ada dua, yaitu meliputi pertama, perencanaan dan perbaikan jembatan, dan yang kedua, sosialisasi perawatan jembatan terhadap masyarakat sekitar. Nah, untuk mempermudah aktivitas kita di sana nanti, di sini aku akan bagi beberapa PJ sesuai dengan kebutuhan kita nanti di sana. Mungkin 2 PJ cukup sih. Siapa di sini yang bisa? Intan bisa? Bisa, nanti saya akan membantu teman-teman dalam merencanakan jembatan.
Oke, terima kasih Intan. Tugasnya nanti untuk membantu teman-teman ya. Mungkin untuk lebih mempermudah lagi, bakal saya tunjuk satu lagi PJ laki-laki. Ada yang bisa? Mungkin Mas Gilang bisa? Oke, baik Mas Gary. Untuk kegiatan sosialisasi perawatan ini mungkin saya bisa mengkoordinasi teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Gilang dan Mbak Intan udah mau jadi PJ kita. Mungkin untuk teman-teman yang udah ditunjuk tadi bisa mengkoordinasikan teman-temannya kegiatan ke depan. Untuk sekarang mungkin kita bakal langsung aja ke kegiatan kita, yaitu tahap perencanaan. Udah siap semua? Oke, siap. Dalam merencanakan jembatan, kita perlu menganalisis dengan bantuan software SAP 2000, yaitu langkah yang pertama, kita masukkan material dengan cara klik define, lalu klik material, kemudian kita menggunakan baja mutu 55 dengan menambahkannya, kemudian untuk FY diganti 290 MPa dan FU sebesar 500 MPa. Satuannya yaitu NMMC. Kemudian klik OK. Kemudian untuk plat lantai, kita menggunakan material beton. Nah, untuk plat lantai ini, kita menggunakan kuatkan yaitu sebesar 30 MPa. Lalu klik OK. Kemudian untuk menambahkan batang-batangnya dan platnya, kita masuk ke define, kemudian section properties, kemudian frame section. Nah, untuk frame section ini kita menggunakan profil baja seperti yang tertera pada gambar. Cara memasukkannya yaitu klik add new property, kemudian pilih material steel atau baja, kemudian pilih profil yang akan kita gunakan, misalnya yaitu IWF. Kita klik, kemudian diganti sesuai dengan ukurannya, dan untuk ukuran-ukurannya disesuaikan pada tabel profil. Untuk materialnya ini jangan lupa diganti BJ55, kemudian klik OK. Nah, untuk memasukkan areanya yaitu klik Design Section Properties, kemudian Area Section. Kemudian Add New Property. Nah, untuk plat lantai ini menggunakan tebal 20 cm atau 200 mm. Kemudian klik OK. Kemudian setelah memasukkan materialnya, kita masukkan beban-beban yang ada, yaitu dengan cara klik load background. Nah, kita masukkan beban-beban yang tertera pada layar sesuai dengan SNI. Kemudian langkah selanjutnya, kita pilih load cast. Dan yang terakhir kita pilih load combination sesuai dengan SNI. Untuk jembatan yang kita buat menggunakan 3 kombinasi, yaitu layan 1 yang isinya seperti tertera pada layar, kemudian kuat 1 dan kuat 3. Kemudian untuk melihat hasil analisis yang telah kita masukkan tadi, yaitu dengan cara analyze, kemudian run analysis, bagian modalnya di do not run, kemudian run now.
Kemudian untuk melihat axial force-nya, yaitu klik show force, kemudian frame, pilih axial force, kemudian OK. Kemudian untuk melihat gaya gesernya, kita pilih shear 22. Dan untuk momennya, kita pilih momen 33. Sosialisasi kali ini akan membahas mengenai tema pemeliharaan jembatan. Sebagaimana telah kami rencanakan perencanaan jembatan sebelumnya, jembatan perlu juga diperhatikan bagian perawatan dan pemeliharaannya agar dapat terus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun yang akan kami bahas dalam sosialisasi ini meliputi pengertian pemeliharaan, sistem manajemen jembatan, pemeliharaan jembatan, rehabilitasi jembatan, serta kerusakan dan penanganannya tergantung bahan dan tidak tergantung bahan. Pemeliharaan jembatan adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan setelah pekerjaan pembangunan selesai dilaksanakan. Pekerjaan pemeliharaan ini sangat diperlukan untuk mempertahankan kondisi jembatan atau suatu struktur untuk selalu berada dalam kondisi siap layan. Berikut merupakan bagian kegiatan sistem manajemen jembatan berupa pemeriksaan, pemeliharaan, hingga monitoring. Tujuan dari pemeriksaan jembatan antara lain untuk memeriksa keamanan jembatan pada saat layan, menjaga terhadap ditutupnya jembatan, dan mencatat kondisi jembatan pada saat tersebut. Jenis dari pekerjaan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi serta perbaikan besar. Lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan meliputi pembersihan secara umum, membuang tumbuhan liar dan sampah, pembersihan dan melancarkan, drainase dan penanganan kerusakan ringan, pengecatan sederhana, pemeliharaan permukaan lantai kendaraan. Lingkup pemeliharaan berkala jembatan meliputi kegiatan pemeliharaan berkala yang diduga atau terencana, seperti pengecatan ulang dan penggantian lapisan permukaan, serta perbaikan sederhana seperti penggantian bagian kecil dan perbaikan tiang. Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan penanganan besar dilakukan apabila ditemukan kerusakan berat dengan volume yang cukup besar. Kerusakan pada jembatan dapat dibagi berdasarkan bahan dan elemen jembatan itu sendiri. Bahan terdiri dari pasangan batu bata, beton, baja, dan kayu. Elemen terdiri dari plat lantai, pipa drainase dinding, pipa cucuran, drainase lantai, lantai permukaan, trotoar, dan sebagainya. Adapun perbaikan elemen dengan jenis kerusakan beton yaitu jika beton yang rusak mencakup seluruh permukaan lantai beton jembatan, maka jalan yang terbaik adalah memperbaikinya dengan membongkar semua beton yang rusak dan menggantinya dengan beton baru. Untuk karat besi tulangan dalam beton, apabila luas tulangan berkurang hingga 20%, maka pada bagian tersebut harus ditambah tulangan yang baru.
Untuk elemen beton yang melendut, bagian yang mengalami gaya berlebih harus diperkuat atau diperbaiki. Pada elemen kerusakan baja, misal deformasi pada elemen baja, untuk nilai kondisi 1, maka cukup dipantau. Untuk nilai kondisi 2 atau 3, maka perlu dilakukan perbaikan, penunjangan, perkuatan, dan penggantian. Sedangkan untuk nilai kondisi 4 atau 5, maka perlu dilakukan penggantian. Keretakan yang terjadi pada elemen baja, maka perlu dihilangkan gaya dengan mengebor suatu lubang pada bagian ujung retak serta dilakukan pengelasan. Pada jenis kerusakan sambungan yang longsor, maka elemen longsor perlu dikencangkan. Adapun jika las pecah, maka ujung bahan harus dibersihkan, dipersiapkan kembali untuk dilakukan pengelasan ulang. Untuk bahan kayu, dengan jenis kerusakan kayu yang rusak, perbaikan dapat berupa jika bagian kayu sudah membusuk sekitar 15% dari penampangnya, maka kayu tersebut harus diganti atau disokong. Kemudian dengan melakukan perkuatan, apabila mutu lapisan menurun, dilakukan pemeliharaan rutin. Lakukan cat ulang pada bagian yang sudah memudar warnanya. Berikutnya adalah cara pengamanan pada tebing. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan, untuk pengamanan fleksibel dapat digunakan secara luas apabila bahan tersedia. Pengamanan kayu digunakan untuk melindungi kepala jembatan. Penerapannya terbatas apabila terletak jauh dari kepala jembatan dan hanya dapat digunakan pada tebing rendah.